Persiapan skuad Nova Arianto di Uni Emirat Arab untuk melawan timnas Panama U17 kini menarik perhatian. Benarkah pelatih baru skuad Garuda masih akan diumumkan bulan Maret mendatang menjelang FIFA Matchday? Nama Marcel Gers kini kembali ramai dibahas setelah terlihat menyempatkan bagi-bagi jersey dirinya di skuad Garuda. Begini respon halus oleh Romeni di tengah kondisi dirinya yang dikabarkan akan bergabung ke Persib Bandung di tahun depan. Nama Bojan Hodak kini terus disorot setelah sang pelatih kembali diopsikan untuk menjadi pelatih skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kursi pelatih timnas Indonesia kini memang masih kosong sejak pemecatan Patrick Kluivert. Namun hingga akhir Oktober ini, PSSI belum juga menggelar rapat Exco untuk menentukan sosok penggantinya. Ya, di tengah penantian ini, muncul kabar menarik dari penasihat Semen Padang yaitu Andre Rosiade. Ia mengklaim bahwa sebagian besar anggota Exco mendukung kembalinya Coach Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala di timnas Indonesia. Kalau di voting, 10-5 ingin Shin Tae-yong comeback, ujar Andre kepada awak media di Jakarta pada Selasa kemarin. Ya, Andre mengungkapkan bahwa komunikasi antar anggota Exco sudah berjalan intens, baik secara langsung maupun melalui grup percakapan internal. Namun ia menyebutkan bahwa kini belum ada respons resmi dari Ketua Umum PSSI. Mereka sudah ngobrol, Exco sudah bicara mewakili Ketua Umum, bicara ke Sekjen, bicara di grup WA yang ada Ketua Umumnya, tapi sampai sekarang belum direspons, kata Andre Rosiade. Ya, namun pernyataan itu langsung dibantah oleh anggota Exco PSSI, yaitu Arya Sinulinga. Ia menegaskan bahwa sampai saat ini belum pernah ada rapat resmi untuk membahas pelatih baru. Sampai hari ini belum ada rapat Exco mengenai pelatih. Jadi kalau ada isu mengatakan sekian Exco, setuju atau tidak setuju, itu tidak benar. Rapat saja belum ada, tegas Arya. Ya, selain itu, menurut Arya, PSSI kini tidak mau terburu-buru dalam mencari pelatih baru untuk skuad Garuda. Arya menyebutkan bahwa mungkin saja sosok pelatih baru itu muncul nanti menjelang FIFA Matchday bulan Maret di tahun depan. Hal itu karena FIFA Matchday November ini hanya akan menurunkan timnas Indonesia U23. Kebutuhan kami mungkin nanti baru Maret 2026, karena akan ada FIFA Matchday selanjutnya. Kalau FIFA Matchday November dipakai oleh timnas U23 Indonesia untuk SEA Games, berarti ya kebutuhan kami sebenarnya di Maret. Jadi masih dicari terlebih dahulu, kata Arya. Dan ya, yang lebih menariknya, kini Arya juga menegaskan bahwa saat ini PSSI sedang fokus untuk memulihkan citra di mata publik luar negeri. Hal itu dikarenakan bullying terhadap PSSI pasca timnas gagal lolos ke Piala Dunia dan drama pemecatan pelatih. Selain itu, PSSI juga sempat ditegur AFC karena pemberitaan perihal adanya konfederasi baru yang akan didirikan. Menurut Arya, hal tersebut membuat citra PSSI di luar negeri menjadi jelek. Untuk itu ia meminta kepada warganet agar bersikap sopan di media sosial. Kami harus memperbaiki dulu citra PSSI di luar negeri. Ada istilah kalau mau memilih sesuatu jangan lagi bahagiannya, jangan lagi sebel-sebelnya, atau lagi sedih-sedihnya. Jadi memilihnya pada saat lagi tenang. Jadi ada waktu untuk memilih, pungkas Arya. Ya, sepak terjang PSSI di 2019 ini memang disebut-sebut cukup unik. Diawali dengan memecat Coach Shin Tae-yong secara tiba-tiba, kemudian menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru dengan target sangat tinggi, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga kini mengungkapkan soal penyebab timnas Indonesia U17 hanya memakai 4 pemain diaspora di ajang Piala Dunia U17 ini. Salah satu alasannya, persoalan administrasi dikarenakan para pemain tersebut masih di bawah umur menjadi kendala utama. Ya, timnas Indonesia U17 tengah mempersiapkan diri menjelang Piala Dunia U17, di mana saat ini tim asuhan Nova Arianto sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Terdekat skuad Nova ini akan melawan timnas Panama U17, di mana laga uji coba ini menjadi ajang terakhir setelah sebelumnya melawan timnas Paraguay dan juga Pantai Gading U17. Di Piala Dunia U17 nanti, Nova memang berencana menggunakan skuad terbaik. Namun hal ini masih terkendala ketersediaan para pemain diaspora, di mana skuad Garuda Muda hanya memiliki 4 pemain diaspora di turnamen yang berlangsung di Qatar ini. Hal itu dikarenakan persoalan administrasi yang menyangkut dokumen orang tua
masih menjadi kendala utama bagi ketersediaan pemain diaspora tersebut. Pasalnya, PSSI harus memastikan betul salah satu dari kedua orang tua sang pemain memiliki paspor Indonesia atau tidak. Jika tidak, maka harus dipastikan lagi apakah salah satu dari kedua orang tuanya sempat punya paspor Indonesia ketika sang pemain dilahirkan. Kalaupun dia harus berdarah Indonesia, dia harus orang tuanya punya paspor, salah satunya Indonesia. Nah, ini yang susah, ujar Arya. Legenda Persib Bandung yaitu Atep Rizal kini menyebutkan bahwa pelatih Maung Bandung yaitu Bojan Hodak kini cocok untuk melatih timnas Indonesia, di mana Atep tidak meragukan Bojan. Hodak jika melihat prestasinya dalam menangani Persib Bandung dengan mempersembahkan 2 trofi di Liga Indonesia secara beruntun. Dari sistem permainan, pesepak bola yang pensiun 2 tahun yang lalu itu juga mengatakan bahwa pemain-pemain skuad Garuda cocok memainkan strategi Bojan Hodak. Secara prestasi Bojan Hodak dia memang bagus. Lalu secara karakter cara melatihnya mungkin juga cocok dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh tim nasional, di mana Bojan Hodak menerapkan defense counter cara bermain bolanya, kata Atep. Dan pemain-pemain kita saat ini rasanya cocok dengan gaya permainan seperti itu. Kalau menurut saya sah-sah saja selama itu bisa mengangkat tim, tambah Atep ya. Jika itu bukan Bojan Hodak, maka Atep merasa pelatih berpengalaman dari Eropa lainnya bisa cocok untuk menangani timnas Indonesia, di mana ia menyinggung pelatih asal Jerman yang terkenal dengan taktik gegenpressing. Penekanannya mungkin lebih ke gaya mainnya. Mungkin bisa sama dengan karakter, Jerman itu gegenpressing. Mungkin itu cocok dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh tim nasional kita, tutur Atep. Penyerang timnas Indonesia yaitu Ole Romeni kini memberi respon soal dirinya yang dirumorkan akan bergabung ke Persib Bandung pada Januari mendatang, di mana penyerang 25 tahun itu seakan membantah kabar dirinya yang disebut-sebut akan bergabung ke Persib Bandung. Penyerang andalan skuad Garuda itu seakan membantah secara halus dengan mengunggah ulang aksinya di saat berlatih bersama Oxford. Kala itu akun Instagram Oxford United mengunggah aksi Ole Romeni, dan menariknya postingan tersebut diunggah ulang oleh sang pemain. Ya, sebelumnya akun Ismit Stadion menjadi yang pertama memunculkan rumor Ole Romeni akan bergabung ke Persib Bandung, di mana akun ini menyampaikan bahwa Ole Romeni akan bergabung ke Persib Bandung jika Maung Bandung lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 di musim ini. Jika Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League 2, kemungkinan besar akan merekrut Ole Romeni di bursa transfer di akhir tahun ini, tulis Ismit Stadion. Ya, di saat bersamaan sosok Ole Romeni memang kini disebut kesulitan untuk mendapatkan menit bermain bersama Oxford, meski sudah pulih dari cederanya sejak pertengahan September kemarin. Namun Ole Romeni tidak kunjung masuk ke dalam daftar susunan pemain Oxford tersebut. Disinyalir, pelatih Oxford United yaitu Gary Rowett pun masih belum puas dengan kondisi fisik sang pemain, di mana ia masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisik dan skill terbaiknya. Sebab Ole Romeni sempat absen 2,5 bulan karena mengalami cedera. Hal itu membuatnya butuh waktu lama untuk kembali ke performa terbaiknya. Di saat bersamaan juga, kini Persib Bandung semakin dekat dengan tiket ke fase gugur AFC Champions League. Hingga matchday ketiga grup G AFC Champions League, kini Persib Bandung duduk di puncak klasemen dengan 7 angka, unggul 1 poin atas Bangkok United di posisi kedua. Jika posisi ini bertahan hingga akhir fase grup, maka Maung Bandung dipastikan lolos ke babak 16 besar. Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League ini. Untuk lolos ke babak 16 besar, maka Persib Bandung membutuhkan sekitar 4 hingga 6 poin tambahan dari 3 laga tersisa. Karena itu, menarik menantikan aksi lanjutan Persib Bandung di AFC Champions League di musim ini. Sosok Messi Hilgers baru ini tampak membagikan postingan di akun Instagramnya sedang memakai jersey timnas Indonesia. Melalui akun pribadinya, ia terlihat asyik bermain sepak bola bersama saudaranya yang juga memakai jersey timnas Indonesia. Di dalam postingan tersebut, sosok Messi Hilgers menuliskan caption Heart of Home. Kemudian di postingan lainnya, ia juga mengajak saudaranya, yaitu Sarah Hilgers yang juga merupakan kakak kandungnya. Komentar para penggemar timnas Indonesia pun membanjiri postingan itu, di mana banyak di antara mereka yang memberi dukungan atas situasinya di FC Twente yang sejak awal musim ia memang berniat untuk hengkang. "Aku akan selalu mendukungmu, Mes," tulis salah satu komentar di postingan akun Instagram Messi Hilgers. "Semangat, Mes!" tulis komentar pendukung lainnya yang memberikan dukungan kepada sang pemain. Ya, di tengah asyiknya Messi Hilgers bermain bola dengan jersey timnas Indonesia itu, ada beberapa klub yang kini mulai tertarik untuk mendatangkannya, di mana salah satunya yaitu Nijmegen yang juga bermain di Eredivisie. Sosok Carlos Albers yang juga direktur teknik Nijmegen menyatakan soal niat klubnya untuk mendatangkan Messi Hilgers. Menurutnya, pemain berdarah Manado itu bisa bermain baik dengan sistem 3 bek tengah. Messi Hilgers akan sangat cocok dengan profil kami,
Kami bermain dengan 3 bek tengah. Les Hilgers akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk bek kanan. Dari ketiganya, kami tertarik. Saya juga menghubungi Jens Struer, tetapi FC Twente sangat jelas tentang posisi mereka. Jadi itu sudah jelas, kata Carlos Albers kepada Football TJ. Ya, selama tidak dimainkan oleh FC Twente, hal ini membuat Mes Hilgers harus banyak absen untuk membela timnas Indonesia. Tercatat di putaran keempat kemarin, ia tidak dibawa sama sekali oleh tim kepelatihan terbaik Patrick Kluivert untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Terakhir kali ia bermain adalah di saat timnas Indonesia kalah 0-6 dari timnas Jepang pada Juni yang lalu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.